Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cica Firnica dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A, yang dimana saya di sini akan menjelaskan 5 teori keperawatan. Baiklah, teori yang pertama yaitu dari Imogen King yang lahir pada tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Ia lulus dari St. John Hospital of Nursing. Ia menerima gelar sarjana sains dalam pendidikan keperawatan dari Universitas St. Louis pada tahun 1948 dan Master Sains dalam keperawatan dari sekolah yang sama pada tahun 1957. Pada tahun 1961, ia menerima gelar doktor pendidikan dari Teacher College, Columbia University di New York. Ia bekerja sebagai konsultan penelitian untuk di divisi keperawatan di Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan dari tahun 1964 hingga 1966. Pada tahun 1972, ia kembali ke Loyola University. Teori yang dicetuskan Imogen King ini yaitu membimbing dan mengarahkan perawat dalam hubungan perawat-pasien untuk mencapai tujuan kesehatan yang baik, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa perawat dan pasien bekerja sama dengan mengomunikasikan informasi, menetapkan tujuan bersama, dan kemudian mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan Imogen King ini, yang pertama kelebihannya yaitu mengedepankan partisipasi aktivitas klien dalam penyusun tujuan bersama, mengambil keputusan, dan interaksi untuk mencapai tujuan klien. Yang kedua yaitu teori ini dapat dipakai pada semua tahanan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, teori ini dapat dikembangkan dan diuji melalui riset. Teori ini sangat penting pada kolaborasi antara tenaga kesehatan. Adapun kekurangan dari teori Imogen King ini, yang pertama yaitu teori ini menyatakan bahwa stres memiliki konsekuensi positif dan menyarankan perawat harus menghilangkan pembuat stres dari lingkungan RS. Yang kedua yaitu teori ini berfokus pada sistem interpersonal sehingga tujuan yang akan dicapai sangat tergantung pada persepsi perawat dan klien yang terlibat dalam hubungan interpersonal dan hanya pada saat itu saja. Dan yang ketiga, teori ini belum menjelaskan metode yang aplikatif dalam penerapan konsep pasien-pasien yang tidak dapat berinteraksi dengan perawat, misalnya klien dengan koma, PBL, dan pasien psikiatrik. Baiklah, teori yang kedua yaitu dari Dorothea Orem yang lahir di Baltimore, Maryland. Beliau ini menyelesaikan pendidikan diploma keperawatan dari Sekolah Keperawatan di Rumah Sakit Providence, Washington DC, dan sarjana muda keperawatan dari Universitas Katolik pada tahun 1939. Pada tahun 1945, ia juga memperoleh gelar master dari Universitas Katolik. Orem memegang sejumlah posisi sebagai perawat pribadi, perawat staf rumah sakit, dan pendidik. Beliau ini adalah Direktur Sekolah Keperawatan dan Layanan Keperawatan di Rumah Sakit Providence Detroit sampai tahun 1949. Orem kemudian pindah dari sana ke Indiana di mana beliau bertugas di Dewan Kesehatan sampai tahun 1957. Beliau berperan sebagai anggota Fakultas Universitas Katolik 1959, kemudian menjabat sebagai dekan. Ketertarikan Orem pada teori keperawatan ketika beliau dan sekelompok rekannya ditugaskan untuk membuat kurikulum keperawatan praktis untuk Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan di Washington DC setelah menerbitkan buku pertama. Tentang teorinya, pada tahun 1971, beliau terus mengerjakan konsep keperawatan dan perawatan diri. Beliau memiliki banyak gelar doktor, kehormatan, dan penghargaan lainnya dari anggota profesi keperawatan yang telah mengakui nilai Selkirk teori. Orem mencetuskan teori keperawatan yaitu bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk merawat diri sendiri sehingga membantu individu memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan sebagai self-care.
Ada juga kelebihan dari teori Orem ini, yaitu memberikan pelayanan pada tiap individu yang terganggu kondisinya sakit yang pasien alami, serta perawat memberikan motivasi kepada seorang klien untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain, sehingga pasien secara mandiri mengerti melakukan perawatan diri untuk mencapai kesehatan yang optimal. Adapun kekurangan teori Orem, yaitu menekankan individu untuk memenuhi kebutuhannya keperawatannya sendiri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Tetapi ketika seorang klien sakit, maka kemampuan keperawatan dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya akan berkurang akibat suplai kebutuhan yang akan terpenuhi akan tidak optimal. Teori yang ketiga yaitu dari Florence Nightingale, yang dimana lahir pada tanggal 12 Mei 1820 dan meninggal di London, Inggris pada 13 Agustus 1910. Untuk menghormati perinya, hari ulang tahunnya diperingati Hari Perawat Internasional pada tanggal 12 Mei. Yang dimana Florence ini mendirikan sekolah keperawatan Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas di London pada tahun 1860. Menerbitkan buku berjudul Notes on Nursing, What is This and What is Not pada tahun 1859. Membantu mendirikan Army Medical College di Chatham pada tahun 1859. Berperan penting dalam menyelenggarakan pelatihan bagi bidan dan perawat di rumah sakit. Florence ini menyatakan bahwa keperawatan yaitu harus menunjukkan penggunaan udara yang segar, cahaya, ketenangan, kebersihan, kehangatan, dan pemilihan serta pemberian makanan yang tepat. Semuanya dan mengorbankan tenaga vital pasien. Ia merefleksikan seni keperawatan dalam pernyataannya bahwa seni keperawatan seperti yang dipraktikkan sekarang tampaknya secara tegas dibentuk untuk menghilangkan yang telah Tuhan ciptakan sebagai penyakit, yaitu proses pemulihan. Adapun kelebihan dari teori Florence ini yaitu mengubah keperawatan profesi yang dihormati bagi wanita. Yang kedua yaitu mendirikan sekolah pelatihan perawat sekuler pertama di dunia, yaitu Sekolah Pelatihan Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas, London pada tahun 1860. Yang ketiga yaitu menulis judul buku Notes on Nursing, What is It dan What is Not, yang memberikan saran tentang perawatan pasien dan lingkungan rumah sakit yang aman. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan 5 faktor lingkungan yang penting untuk kesehatan, yaitu udara segar, air murni, drainase yang pasien, kebersihan, dan cahaya. Adapun kekurangan terhadap teori Florence ini, yang pertama yaitu praktisi perawat adalah perkembangan logis dari perawatan Nightingale. Yang kedua, alamlah yang menyembuhkan, bukan dokter atau perawat. Teori yang keempat yaitu dari Mira Levinch pada tahun 1920 sampai 1996, lahir di Chicago, Illinois. Ia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Levinch ini mengembangkan minat dalam keperawatan karena ayahnya sering sakit dan membutuhkan asuhan keperawatan. Levinch lulus dari Bachelor Science of Nursing. Levinch ini bekerja sebagai perawat sipil untuk Amerika Serikat Army sebagai supervisor perawat bedah, dan Wayne State Universitas pada tahun 1962. Ia mengajar keperawatan di berbagai lembaga seperti University of Illinois di Chicago dan Tel Aviv University di Israel. Levinch ini menulis 77 artikel yang diduplikasikan, yang termasuk artikel An Introduction to Clinical Nursing yang dipublikasikan berulang kali pada tahun 1969, 1973, dan 1989. Ia juga menerima gelar doktor kehormatan dari Loyola Universitas pada tahun 1992. Mira Levin ini akhirnya meninggal dunia pada tahun 1996. Model konsep Mira Levinch ini
memandang klien sebagai makhluk hidup yang saling berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Adapun kelebihan dan kekurangannya kelebihannya yaitu menguntungkan saat dimana keadaan klien mempunyai partner pengawas non-perawat yang turut membantu dalam penjadwal keperawatan, dan perawat yang dapat mengerti keadaan dan interaksi klien secara penuh, dengan didukung dari klien yang mampu beradaptasi dan melakukan preskripsi dengan normal. Nah, ada juga kekurangannya, yaitu perawat memiliki tanggung jawab untuk menentukan kemampuan pasien untuk berpartisipasi dalam perawatan. Dan jika persepsi perawat dan pasien tentang kemampuan pasien untuk berpartisipasi dalam perawatan tidak cocok, ketidakseimbangan ini akan menjadi daerah konflik. Teori yang kelima yaitu Virginia Henderson, yang lahir di Kansas City, Missouri pada tanggal 30 November 1887 dan meninggal pada tanggal 19 Maret 1996. Henderson lulus dari sekolah perawat militer di Washington DC pada 1921. Ia juga meraih gelar BC dan MA di bidang pendidikan keperawatan dan lulus pendidikan master keperawatan pada 1934. Model keperawatan menurut Henderson yaitu dapat definisikan membantu individu yang sakit dan sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakan tanpa bantuan bila pasien memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan, dan hal ini dilaksanakan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandirian secara cepat. Adapun kelebihan dari materi Henderson yaitu sebagai ahli teori keperawatan, Henderson telah memberikan dampak yang begitu besar dalam mempengaruhi citra keperawatan sebagai profesi yang mendia. Henderson mengupayakan model dan teori dasar keperawatannya dengan menghubungkannya dengan aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga, dalam pemaparan model dan teori dasar keperawatan, Henderson memberikan gambaran bagaimana tugas seorang perawat. Dan yang keempat, Henderson mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang dalam perkembangan sehat, sakit, hingga mati membutuhkan orang lain. Dan ada juga kekurangan dari teori Henderson ini. Yang pertama, model dan teori Henderson hanya mendasarkan segala tugas perawat hanya pada fokus akan salah satu pihak, yaitu penyembuhan dan pemulihan secara fisik saja. Model dan teori dasar keperawatan dalam teori Virginia Henderson hanya difokus pada 14 komponen kebutuhan dasar manusia yang ia ungkapkan. Pada teori Henderson tidak memuat tentang adanya riwayat kesehatan seperti riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, keluhan pasien. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.